kita adalah bagian dari konsorsium besar antara manusia, jin, malaikat, kahyangan, kemudian dunia mineral dan seterusnya. Dan maka di dalam melakukan apapun, ketika alam tidak memberikan izin, maka tentu Allah juga tidak akan memberikan izinnya dalam rangka untuk membangun, menyepakati, lalu merumuskan secara bersama-sama. Tresno nglarasno dibawono. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Famin wahyi kitabihil maknuni nata'allamu ma'ani kalamihi fit tanzili linasila biha ila mawa'idi ridwani. Jadi termasuk dari salah satu wahyu yang diturunkan oleh Allah, yaitu berupa Kitabum Maknun. Kitabum Maknun itu dimaknai sebagai Al-Quran. Jadi kalau penjelasan detailnya, beliau selalu memberikan semacam perbedaan-perbedaan makna antara apa itu Quran, apa itu Furqan. Quran itu artinya yang menghimpun, sementara Furqan itu sesuatu yang dipisah-pisahkan, yang fungsinya adalah untuk membedakan. Dan kita belajar memahami Al-Quran sekaligus memahami lapisan-lapisan makna yang terkandung di dalam Al-Quran untuk mencapai atau untuk mendapatkan janji-janji dari ridhonya Allah. Artinya kita belajar Al-Quran itu untuk memahami peta besar tentang bagaimana wahyu itu memberikan panduan, memberikan apa itu namanya peta jalan bagi seluruh perjalanan kehidupan manusia. Karena itu dalam Al-Quran ada hukumnya, ada sejarahnya, ada apa itu namanya hikmah, ada banyak komponen yang terkandung dalam Al-Quran. Karena untuk memahami Al-Quran itu kita ingin mencapai, ingin menggapai di dalam proses menjalani kehidupan adalah ridhonya Allah. Kalau dulu, kalau saya tidak salah ingat, selain ridhonya Allah itu untuk menggapai mahabbatullah, menggapai cintanya Allah. Kemudian juga menggapai rahmatullah, menggapai welas asih Allah. Nah, tiga hal itu semuanya terkandung di dalam Al-Quran. Wa min wad'i kitabihil masturi nata'akkalu. Gus. Nata'akkalu. Nata'akkalu kalimatihi fil afaqi linablugha bihi biizni. Sementara kitab kedua yang harus kita pelajari adalah Kitabum Mastur, artinya kitab semesta. Nah, cara kita untuk merenungi, mendalami, merefleksikan kitab semesta ini adalah untuk memahami kalimatullah yang tergelar, yang tersebar di jagat raya ini. Supaya ketika kita memahami rahasia-rahasia yang terkandung di dalam kalimatullah, jadi Al-Quran itu kalamullah, kemudian turun menjadi kalimatullah yang berbentuk berbagai macam makhluk dan dimensi di dalam semesta ini. Kenapa kita harus menggali, merenungi, dan apa itu mendalami berbagai macam kalimatullah yang tersebar di semesta raya ini, supaya kita bisa mendapatkan izinnya Allah.
Jadi kalau kita memahami Al-Quran itu untuk menggapai janji dan ridhonya Allah. Lalu kalau kita membaca, melakukan pembacaan terhadap kalimatullah yang tersebar di alam raya ini, atau dalam kitab ini disebut sebagai Kitabum Mastur, itu untuk menggapai ilmu idzan. Ilmu yang apa itu namanya berupa izinnya Allah. Jadi ada ridhonya Allah, ada izinnya Allah. Kalau ridhonya Allah itu sifatnya sangat universal. Sementara izinnya Allah itu kan terbatas bagi orang-orang tertentu yang memang diberikan kuasa, diberikan izin, diberikan kesempatan oleh Allah. Nah, cara kita untuk bisa mendapatkan izinnya Allah, tidak hanya mendapatkan ridhonya Allah, adalah memahami tentang kerja-kerja kesemestaan, termasuk sistem relasi yang terbangun antara kita manusia dengan dunia mineral, dengan dunia atau alam tumbuh-tumbuhan, lalu dengan dunia hewan, kemudian dengan dimensi-dimensi plasma, dimensi kajiman, sistem relasi kita dengan dimensi kahyangan, sistem relasi kita dengan dimensi apa namanya malaikat, dan dengan dimensi leluhur. Karena itu, kalau kita ingin membaca konsep yang lebih abstrak yang ditulis, itu ada di dalam materi Cosmic Intelligence, terutama yang apa itu 7 mandala. 7 mandala itu ada keterangan dimensi ruang, dimensi waktu, dimensi leluhur, dimensi malaikat, dimensi jin, dimensi kahyangan, itu adalah bagian dari sistem relasi besar yang disebut Gusumar sebagai kalimatullah atau kitab semesta. Maka di dalam melakukan apapun, ketika alam tidak memberikan izin, maka tentu Allah juga tidak akan memberikan. Karena itu kita adalah bagian dari konsorsium besar antara manusia, jin, malaikat, kahyangan, kemudian dunia mineral dan seterusnya dalam rangka untuk membangun, menyepakati, lalu merumuskan secara bersama-sama. Apa yang menjadi visi besar itu juga harus apa namanya direstui oleh semesta. Jadi semesta merestui, Tuhan meridhoi. Itu fungsi dari bagaimana kita memahami apa namanya kitab semesta itu. Wamin waqi'i kitabihil markum natafaqqahu majari ilhamatihi fil anfusi linahtadiya biha ila ma'alimi idzanihi. Lalu yang ketiga adalah kitab diri. Jadi yang pertama itu adalah kitab Al-Quran, Kitabum Maknun. Yang kedua adalah Kitabum Mastur, adalah kitab semesta, kitab jagat raya. Lalu yang ketiga adalah kitab diri. Nah, kenapa kita harus memahami kitab diri kita? Karena fungsi dari kita memahami kitab diri adalah untuk memahami ilham-ilham, inspirasi-inspirasi ketuhanan yang diberikan Allah melalui nalar kita maupun melalui kecerdasan rohani kita. Maka memahami kitab diri kemudian dikembangkan oleh Gus Sumar di dalam kosmik menjadi pemetaan sentra pikiran, lalu memahami medan naluri, termasuk memahami inti sel. Itu adalah cara kita untuk bisa menangkap pantulan-pantulan inspirasi yang bersifat ilahiyah, yang bersifat ketuhanan, sebagai modal untuk menjalani kehidupan. Jadi dalam paragraf ini saya kira yang saya pahami adalah kita digiring, diajak oleh Gus Sumar untuk selalu membaca 3 kitab besar. Membaca Al-Quran, lalu membaca semesta, lalu membaca diri kita. Ketika 3 kitab ini kita pahami, kita dalami, maka selalu ada keterkaitan antara 3 kitab ini. Quran sebagai petunjuk,
kemudian semesta ini sebagai peta besar, lalu diri kita ini sebagai aktor yang menjalani proses kehidupan ini sekaligus yang kemudian diberikan mandat oleh Allah sebagai khalifah, sebagai apa itu namanya Abdullah dan sebagai wali dalam pengertian sahib, sahabat atau keluarga dari alam semesta ini. Nahmaduhu wa nashkuruhu tabarakaman taqaddasat asma'uhu bi an alhamana min amril ijadi kashfa ahadiyati dzatihi allati tatajalla asraruha fi haqaiqil wujud. Jadi kita bersyukur memuji kepada Allah, mu'alif, kemudian bersyukur kepada Allah yang telah apa namanya menampakkan kesucian-kesucian dari asma-Nya. Lalu asma Allah itu kemudian mampu menjiwai atau mengilhami dari segala perkara yang wujud. Artinya apa? Segala sesuatu yang wujud di alam semesta ini itu tidak lepas dari pancaran asma Allah yang suci. Setiap apapun yang hidup, yang bergerak, yang wujud, itu tidak lepas dari pancaran asma Allah yang suci. Nah, di sini ada satu kata kunci yaitu ahadiyah. Nah, ahadiyah nanti bagiannya Mbah Kliwon. Jadi ada ahadiyah, ada wahdaniyah, itu nanti ada somadaniyah, itu adalah termasuk kata-kata kunci yang memiliki makna yang dalam, memiliki lapisan-lapisan makna yang memang harus difahami. Wa fataha alaina min naba'il imdadi ma'rifata wahdaniyati sifatihi allati talufu anwaruha fi lataifi syuhud. Kemudian Allah telah membukakan kepada kita dari naba itu apa? Sumber ya, atau berita-berita sesuatu yang bersifat apa? Imdad itu bisa bermakna pertolongan atau bisa bermakna ketercukupan ya. Jadi ijad itu kan nikmat wujud. Kalau nikmatul imdad itu nikmat sudah diberikan kecukupan, diberikan fasilitas oleh Allah. Dan apa itu namanya? Allati taluqu anwaruha fi lataifi syuhud. Sehingga kenikmatan-kenikmatan atau ketercukupan-ketercukupan atau fasilitas-fasilitas yang Allah berikan kepada kita sebagai manusia itu merupakan pancaran dari sinar-sinar ketuhanan yang bersumber dari sifat wahdaniyahnya Allah. Sehingga kita mampu untuk apa namanya memahami lapisan-lapisan lembut. Kita bisa menyaksikan lapisan-lapisan lembut dari nikmat ketercukupan itu. Wasahala lana min haditsil inayati idraka somadaniyati asma'ihi allati tazharu ayatu tasrifu wilayatiha fi taraikil wurud. Kemudian Allah telah memberikan kemudahan kepada kita dan memberikan apa namanya pertolongan melalui asma-Nya Allah yang berupa somadoniyah allati tadharu ayatu tasrifu wilayatiha fi taraikil wurud yang menampakkan tanda-tanda kekuasaan Allah. Jadi
Artinya Allah itu telah memberikan banyak kunci kepada kita, kemudahan kepada kita, pertolongan kepada kita, sehingga kita mampu untuk memahami berbagai macam tanda-tanda kehidupan yang semuanya adalah sudah ditundukkan oleh Allah. Nah, itu kan terkait dengan misalnya ayat kullun fi falaki yasbahun atau sabbahalillahi ma fis samawati wal ard atau ayat yang menjelaskan tentang bahwa semua fasilitas yang ada di bumi ini itu telah ditundukkan oleh Allah sehingga bisa dimanfaatkan, sehingga bisa dieksplorasi oleh manusia. Misalnya kalau kita menggunakan analogi atau ilustrasi, hari ini mulai dari air bisa kita nikmati, lalu tanah bisa kita kelola menjadi lahan pertanian, kemudian sumber daya alam yang bisa kita nikmati, itu semuanya sudah ditundukkan oleh Allah dari sifat somadaniyahnya. Itu yang saya pahami. Sebab iki yo nganu asline. Ora gampang iki wacane. Nanti kita bedah bersama-sama ya. Wa wa qarraba ya. Wa qarraba ilaina min khabaril hidayati fahma hikmati af'alihi al-khalidati allati tatasawwaru ashkalu taklifi risalatiha fi syara'i'il juhud. Lalu Allah mendekatkan kepada kita dari hidayah yang Allah berikan atau melalui hidayah yang Allah berikan kepada kita, melalui petunjuk yang Allah berikan pada kita, sehingga kita mampu untuk memahami hikmah-hikmah dari af'alullah yang al-khalidah. Jadi kita memahami sunnatullah ya, kerja-kerja ketuhanan. Kita mampu memahami kerja-kerja ketuhanan, bagaimana Allah mengatur alam semesta, mengatur jagat raya ini, lalu kita mampu untuk mengambil hikmah dari setiap peristiwa, fenomena, realitas, kejadian yang kita lihat, kita saksikan, kita rasakan, dan kita alami. Allati tatasawwaru ashkalu taklifi risaladiyah fi syara'il juhud. Sehingga kita mampu untuk memahami bentuk-bentuk dari tugas kehidupan. Risalah ini kan tugas kehidupan yang sudah disyariatkan oleh Allah dengan sungguh-sungguh. Jadi ini terkait dengan tugas kesemestaan kita. Maka kalau saya pahami dari hidayah petunjuk Allah itu, kemudian kita memahami hikmah dari setiap peristiwa, fenomena, realitas kehidupan, sehingga kita mampu menempatkan posisi kita sebagai manusia yang memahami fungsi kita, yang memahami tugas kehidupan kita, yang memahami posisi kita di dalam menjalankan apa itu namanya risalah yang selaras dengan syariatnya Allah. Nah, jadi kalau saya memahami alenia ini sebenarnya adalah panca triastika. Jadi kalau dipetakan kira-kira seperti ini. Gak iki pembahasannya wis padet iki, Mbak. Iki wakil iki, Mbak. Tadi yang pertama ya, alenia 1 itu bicara tentang 3 kitab. Yang pertama adalah Kitabun Maknun. Ini Al-Qur'an. Ya, Al-Qur'an. Kemudian yang kedua adalah Kitabun Mastur. Ini kitab alam semesta yang digelar. Yang ketiga ada Kitabun Marqum atau kitab diri.
Nah, ini juga bisa diambil dari ayat sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Ini bisa kita ambil dari siratan ayat itu. Ini yang alenia yang pertama, paragraf yang pertama. Paragraf yang kedua itu kan bicara tentang tauhid tasawuf. Kalau saya tidak salah ingat, dulu Gus Umar itu menjelaskan ini ketika di Tangerang. Ada istilah tauhid tasawuf suluki. Iku nek cara istilah kosmik itu wangil ya. Jadi cara Gus Umar itu kosmik itu kalau di bahasa Arabkan itu tauhid tasawuf suluki yang memiliki 5 prinsip dasar atau khoms mabadi. Khomsu mabadi, 5 prinsip dasar. Atau dalam bahasa yang kita kenal sebagai panca triastika. Maka yang pertama bicara tentang Trisula atau Tritunggal kesemestaan. Tritunggal kesemestaan, Tritunggal kesemestaan. Itu dinamakan sebagai Tauhidul Wujud. Jadi ada Tuhan, ada alam, ada manusia. Ini Tauhidul Wujud. Jadi nyawiji secara substansi, secara esensi. Antara Tuhan, alam, manusia ini sebenarnya satu kesatuan. Kempel apa? Piye bahasa Jawa? Ngumpul tapi ora kempel. Ngumpul tapi gak kempel. Jadi ini seperti Tritunggal kesemestaan atau Tauhidul Wujud. Ya, jadi ada Tuhan, alam, manusia. Lalu yang kedua, ini ada Trisula kerahmatan. Trisula kerahmatan itu adalah Tauhidus Syuhud. Tauhidus Syuhud meliputi ada cinta, harmoni, ini kalau yang di teks, di materi, ada altruis. Ini Tauhidus Syuhud. Kemudian yang ketiga ada Triguna kemanusiaan. Meliputi hamba sebagai hamba, sebagai khalifah, dan sebagai sahabat. Ini dalam istilah funun adalah Tauhidul Juhud. Lalu yang keempat ada pemenah ya, bertriguna kemanusiaan. Triwana kehidupan. Triwana kehidupan itu meliputi 3. Yang pertama adalah ada, fungsi, kemudian manfaat. Ini namanya Tauhidul Wurud. Lalu ada satu lagi yang tidak disebut dalam teks ini, tapi ada, yaitu Tridharma kearifan. Memandang, berpikir, dan bertindak. Kan kok tak kayak share nganu materi kosmik ben penak, Mbak. Tauhidul khulud. Tauhidul khulud. Jadi ada 5 pemetaan ini sebenarnya. Ini pancatriastika. Ini khomsu mabadi, 5 fondasi dasar untuk memahami realitas kesemestaan. Bahwa dunia ini itu adalah
Tritunggal kesemestaan. Tuhan, alam, manusia. Tuhan sebagai sang pencipta, lalu alam sebagai media, sebagai wahana, lalu manusia sebagai aktor, sebagai kreator, sebagai pengelola. Maka ini disebut sebagai tauhidul wujud. Substansi dan esensi dari wujud ya hanya tiga ini di kehidupan kita. Lalu ada namanya tauhidus syuhud, berarti kesaksian. Bahwa menyaksikan kehidupan itu harus menggunakan tiga pola. Yaitu satu dengan pola cinta atau al-lutfu wariqatu, dengan pola ihsan, artinya berdaya dan memberdayakan, atau altruis. Lalu yang ketiga menggunakan pola al-wi'am wal insijam, atau dengan pola harmoni. Ngerukunke ndamekno itu namanya al-wi'am wal insijam. Maka cara kita memandang kehidupan dengan pendekatan tauhid tasawuf itu menggunakan tauhidus syuhud. Lalu yang ketiga, tauhidul juhud, dengan dari kata-kata jahada yujahidu, dengan sungguh-sungguh untuk menjalankan tugas kehidupan ini. Karena kita diciptakan oleh Allah yang pertama sebagai hamba, sebagai Abdullah, yang kedua sebagai Khalifatullah, yang ketiga sebagai waliullah. Wali dalam pengertian yang pertama maknanya adalah sahabat. Yang kedua makna wali itu adalah man yatawallal amru, orang yang memahami tugas spesifik dalam kehidupannya. Lalu makna wali yang ketiga adalah khalil, adalah kekasih, waliyun hamim. Maka cara kita untuk mewujudkan tauhidul wujud, tauhidul juhud, itu harus memahami fungsi dan tugas kehidupan kita yang sejati. Dan kita bersungguh-sungguh untuk mewujudkan atau merealisasikan ketiga fungsi dan tugas kehidupan kita ini. Orbit diri. Ya, orbit diri, tambah lagi ben penak, Mbah. Orbit diri sesuai dengan bidang masing-masing. Kemudian yang keempat ada tauhidul wurud. Wurud itu maknanya adalah kedatangan atau kehadiran. Makanya ada namanya asbabun nuzul, ada asbabul wurud dalam hadis. Wirid takon iki ya, takon Gus Abid dah. Wurud itu maknanya adalah kehadiran atau kedatangan. Apapun yang ada, yang hadir, yang wujud, itu pasti memiliki fungsi dan memiliki manfaat. Ono wiguna lan migunani. Maka ini adalah tauhidul wurud. Semua yang hadir, yang wujud, itu pasti memiliki fungsi dan manfaat. Lalu yang terakhir adalah tridharma kearifan atau tauhidul khulud, khalidina fiha abada. Kalau kita ingin menyatu manunggaling kaula ing dalem sifate Gusti Allah, itu menggunakan tauhidul khulud, Tridharma apa tadi? tridharma kearifan. Jadi memandang dengan nilai-nilai ketuhanan, berpikir dengan nilai-nilai ketuhanan, dan bersikap atau bertindak dengan nilai-nilai ketuhanan. Artinya ini sudah nyawiji manunggaling kaula ing dalem sifate Gusti Allah. Karena itu dikatakan sebagai khulud. Kita bisa abadi karena kita menyatu dengan sifat-sifat Tuhan yang abadi. Apa? Sensor Latin. Memandang, berpikir, bertindak. Jadi yang dimaksud Gus Umar itu, iki versi bahasa Arab. Nek versi bahasa Indonesia nih ya iki pancatriastika sebenarnya. Jadi ada tauhidul wujud, tauhidus syuhud, tauhidul juhud, karena harus menggunakan hak. Kalau hak maknanya bertentangan. Kalau juhud itu bertentangan. Kalau juhud berarti dengan penuh kesungguhan. Lalu ada tauhidul wurud, kehadiran, kedatangan, ada fungsi dan manfaat.
Lalu ada tauhidul khulud, nyawiji nenggone sifate Gusti. Nah, ini yang saya pahami dari kata kunci yang ada di dalam alinea pertama dan alinea atau paragraf yang kedua. Monggo Mbah Kliwon menambahi.